Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Kali ini adalah kita pertemuan ketiga, masih membahas tentang teorema Pythagoras. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Perhatikan gambar berikut. Setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y ini namanya adalah hipotenusa atau disebut juga sisi miring. Nah, untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, kita bisa menggambar titik-titik tersebut. Contohnya A-5,3 dan B3,4. Kalian bisa menggambar pada sebuah kertas berpetak, atau nanti kalian bisa juga menggunakan dengan rumus untuk mencari sisi miringnya berapa. A adalah -5,3, A-5,3. Maaf, ini salah ya, harusnya ini adalah A. Yang B-nya adalah 3,4. Ini 3,4. Sekarang kita akan menghitung jarak dari A ke B. Lihat, kalian tarik garis dari sini, dari titik B ini, tarik garis, luruskan, berhenti sesuai dengan titik B di bawahnya. Ada berapa? Nah, sekarang lihat. Kalian lihat ada berapa satuan dari sini. Ini kalau menggunakan kertas berpetak ya. Menggunakan kertas berpetak. Ini alasnya ada 8 satuan, tingginya ini ada 7 satuan. Nah, sekarang kalian baru bisa mengerjakan berapa sisi miringnya. Sisi miringnya itu sesuai dengan rumus Pythagoras, yaitu berarti sini. Ya, 8 kuadrat ditambah akar dari 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 113. Ini juga hampir sama kayak tadi caranya. Ini kalian contohnya kalian bermain benteng-bentengan, udah sering ya. Ini hampir sama contohnya seperti tadi, menentukan kedua jarak. Nah, bagaimana jika bukan digambar menggunakan pada kertas berpetak, tapi kalian menggunakan rumus? Ini ada contoh. Contoh nomor 1, jika titik A, X, Y, dan B, X, 2,Y2, maka jarak AB adalah, nih, jika A 3,6 dan B, 6,14. Ini rumusnya menggunakan ini, AB sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat diakarkan. X2-nya berapa? Ini, yang B, 6. X1-nya mana? X1-nya ini 3. 6 dikurangi 3 dikuadratkan. Sekarang, Y2 dikurangi Y1. Y2-nya adalah sini 14. Y1-nya adalah 6. 14 dikurang 6 dikuadratkan. 6 dikurangi 3 dikuadratkan. 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat, yaitu akar dari 9 ditambah 64, makanya hasilnya adalah akar 75. Akar 75 itu kalau kalian pakai kalkulator hasilnya akan koma ya, tapi kita cari yang bisa diakarkan. 75 itu berarti 25 kali 3. 25-nya keluarkan. 25, akar dari 25 itu adalah 5 dan 3-nya tetap 3 hasilnya. Jadi hasilnya adalah jarak dari A ke B itu 5 akar 3. Ini juga sama. Titik X1 A-nya titik X1, Y1, B-nya X2, Y2. Tentukan maka jarak AB jika A 3,4, B-nya 6,9. Berarti X2 dikurangi X1, 6 kurangi 3. Y2 dikurangi Y1, 9 dikurangi 4. 6 kurangi 3 adalah 3. 9 kurang 4 adalah 5 dikuadratkan. 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 9 ditambah 25 hasilnya, maka AB adalah akar 34. Yang kedua, sekarang adalah menentukan diagonal ruang dan kubus. Diberikan suatu balok ABCD EFGH seperti yang terlihat pada gambar. Nih, garis AG merupakan salah satu diagonal ruang dalam balok tersebut. Ini garis AG, ini adalah namanya diagonal ruang. Panjang diagonal ruang AG bisa kita hitung berdasarkan dalil Pythagoras. Ini AG, ini kan AG ya.
Berarti untuk mencari AG itu, kita harus tahu dulu ini AC. AC-nya berapa? CG-nya berapa? AG sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, sekarang AC-nya dari mana ini? AC-nya kan belum diketahui. AC berarti kan dari sini. AB AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, jadi untuk mendapatkan rumus diagonal ruang, maka diturunkanlah ini. Sebab AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, maka rumus panjang diagonal ruang AG bisa kita ubah menjadi AG kuadrat sama dengan AC-nya nih turunkan. AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. AB itu apa? Ini namanya panjang. BC itu apa ini? Ini lebar. CG-nya ini adalah tinggi. Jadi, diagonal ruang atau kita singkat DR kuadrat, bukan dokter ya, DR kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Contoh aja langsung ya. Suatu balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut. Panjang 12, lebarnya 9, tingginya 8. Tentukan panjang salah satu diagonal ruangnya. Berarti yang ditanya adalah DR. Langsung aja. DR kuadrat sama dengan panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 144 ditambah 81 ditambah 64. DR kuadrat sama dengan 289. DR sama dengan kuadratnya pindah jadi akar. Pindah ke kanan jadi akar. Akar dari 289. Hasilnya adalah 17 cm. Sehingga panjang diagonal ruangnya adalah 17 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan bukan diagonal ruang. Contoh, Davina membuat sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 10 dan ingin memanfaatkannya untuk tempat hadiah bagi temannya yang sedang berulang tahun. Agar terlihat cantik, Davina akan menghias kotak dengan menempelkan pita merah di sepanjang diagonal sisinya. Semua diagonal sisinya harus ditempeli pita. Davina akan membeli pita merah untuk keperluan tersebut. Berapa panjang pita merah yang diperlukan Davina untuk menghias kotak? Ini ya. Jadi berarti ini juga sama mencari diagonalnya, cuman hanya ini bukan diagonal ruang. Berikut adalah gambar kotak berbentuk kubus yang dihias dengan pita merah di sepanjang diagonal sisinya. Lihat, ini adalah kubus. Kalau kubus berarti sisi-sisinya itu sama. Kalau ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Kalau 10 berarti semuanya sama. 10, 10, 10. Nah, sekarang kita hanya tinggal mencari diagonalnya, diagonal sisinya. Diagonal sisinya. Kalau ini 10 setiap rusuknya, ini 10, ini 10, ini semuanya 10. Kita tinggal cari aja. 10, ini 10. Berarti akar R kuadrat ditambah R kuadrat. Ini untuk mencari diagonalnya, sisi miringnya berarti akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100, akar 100 ditambah 100 adalah akar 200. Akar 200 ini keluarkan, berarti akar 200 itu kan 100 kali 2, 200 ya. Yang 100-nya diakarkan dapat 10, yang 2-nya tidak usah, jadi 10 akar 2. Setiap diagonalnya ini dalam satu sisi ada nilainya adalah 10,2. Sekarang ada berapa diagonalnya pada sebuah kubus? Lihat, kubus itu memiliki sisi 6, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Kalau dalam satu sisi ada 2 diagonal, 1, 2. Berarti kalau 6 sisi berarti ada 12 diagonalnya. Tinggal dikalikan saja sekarang. Berapa pita yang dibutuhkan oleh Davina? Tinggal 12 kali panjang sisi diagonal. 12 kali 10 akar 2. Hasilnya berapa? 120 akar 2. Nah, ini contoh lagi. Ini contoh hampir sama kayak tadi nomor berapa? Contoh nomor, nah yang ini ya. Kita lihat yang ini. Cuman ini dengan cara yang berbeda.
Kita lanjut ya. Tentukan panjang AG dari balok di samping. Berarti sama ini yang ditanya adalah AG itu adalah diagonal ruang. Nih, karena ini sudah diketahui ini panjangnya, ini lebarnya, ini tingginya. Bagaimana kalau kita bisa menggunakan rumus yang tadi nomor pertama? Atau bisa juga kalian menggunakan satu-satu. Kalau menggunakan satu-satu berarti kalian harus mencari ini dulu. EG. EG-nya itu berarti kan ini ya. Ini 10, ini 5. Untuk mencari EG berarti 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 25 ditambah 100 sama dengan 125. X sama dengan akar 125. 125 itu adalah 25 kali 5. 5-nya keluarin maka 5 akar 5 ini. Ini 5 akar 5. Ininya berapa AE-nya? Ini tingginya adalah 6. Ini sama kan, BF dengan AE ini adalah tingginya 6. Sekarang tinggal mencari AG. AG-nya berarti 6 kuadrat ini ditambah EG-nya berapa tadi? 5 akar 5 dikuadratkan. 36 ditambah 125 adalah 161. Akar Y sama dengan akar 161 sama dengan 12,69. Menurut Ibu sih gampangan yang pakai rumus ini ya, rumus DR kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Tapi terserah kalian mau menggunakan rumus yang mana. Contoh soal menentukan jarak kaki tangga dengan tembok. Perhatikan baik-baik gambar di bawah ini. Diketahui suatu tangga disandarkan pada tembok. Nih, suatu tangganya disandarkan pada tembok. Panjang tangganya adalah 5 meter, serta tinggi temboknya ini adalah 4 meter. Maka hitung jarak antara kaki tangga dengan tembok. Ini kaki tangga dengan temboknya, berarti ini alasnya. Kalau ini yang ditanyakan bukan sisi miring, maka dikurangi. Tinggal ini aja. 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Berarti 25 dikurangi 16, C kuadrat sama dengan 9, C adalah akar 9, hasilnya adalah 3. Nomor selanjutnya, ini hampir sama kayak tadi ya, ini hanya di itu aja, dibolak-balik aja kata-katanya. Kalian penyelesaiannya sama, Ibu lewat aja ya. Nih, suatu hari Wacid dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wacid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wacid berada di sebelah barat rumah Dani dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak di sebelah utara rumah Dani. Jarak rumah Wacid dan Dani adalah 15, sedangkan jarak rumah Dani ke pantai adalah 20. Jika kecepatan rata-rata bersepeda Wacid adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Wacid antara menjemput Dani dengan langsung berangkat sendiri ke pantai ini. Ini rumah Wacid. Dari rumah Wacid ke rumah Dani adalah 15 kilo. Terus dari rumah Dani ke pantai adalah 20 kilo. Kalau Wacid dia datang dulu, nyamper dulu ke rumah Dani, maka berarti dia mau ke pantai kan tujuannya. Berarti 15 ditambah 30. Nih, berarti kalau dia mau ke pantai nyamper dulu ke Dani, berarti dia 35 km. Sementara kecepatan rata-rata motornya adalah 30 km per jam. 35 dibagi 30, 1,67 jam atau setara dengan 70 menit. Ini kalau Wahid nyamper dulu ke rumah Dani. Bagaimana sekarang kalau Wahid dia itu langsung ke pantai nih. Tapi dia kalau langsung ke pantai nggak solider ya. Nih, berarti kalau langsung ke pantai kan ini tanya sisi miring ya. Berarti 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Akar dari 165 sama dengan 25. Berarti dari rumah Wahid ke pantai ini adalah 25 km. Berarti jaraknya lebih ini ya. Lebih sedikit dibandingkan dia harus nyamper dulu 2 kali. Nah, sekarang kecepatannya sama 30 km per jam. Berarti 25 km dibagi 30 yaitu 0,83 jam atau setara dengan 50 menit. Tadi kalau nyamper dulu 70 menit, kalau langsung ke pantai 50 menit. Berapa hemat waktunya? Atau selisihnya? Selisihnya 70 dikurangi 20 yaitu 20. 70 dikurangi 50 yaitu 20 menit. Jadi selisihnya 20 menit. Dia bisa hemat waktu 20 menit kalau tidak nyamper dulu ke rumah Dani. Dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk, suatu radar yang berlokasi sejauh 9 kilo. Ini suatu radar yang berlokasi sejauh 9 kilo, ini berarti alasnya ya.
bahwa posisi kedua pesawat tersebut berjarak 10 kilo. 10 kilo ini 10 kilo dan 12 km dari radar, ini 12 kilo. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggian. Berarti ini ya jaraknya, berarti jarak antara yang dicari ini jarak antara nih pesawat yang pertama dengan yang kedua. Perhatikan bahwa di atas bisa digambarkan. Ini gambarnya. Kalau digambarkan seperti ini. Nih, sekarang untuk mengetahui, berarti ini untuk mengetahui jarak antara pesawat dengan yang satu dengan yang keduanya, kita harus tahu kan, berarti dari sini ke sini, dari awal ke atas. Nih, berarti kita gambarkan seperti ini. Kita cari dulu BD-nya berapa. BC-nya berapa? Sekarang kita cari dulu BC. Ini diketahui ini 10, ini 9. Ini yang dicari adalah tingginya, berarti ini dikurang ya, 10 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 10 dikurang 81 yaitu 19. Maka BC adalah akar dari 19. Karena ini yang ditanyanya jarak keduanya, maka usahakan ininya apa? Akarnya, hasilnya jangan berbentuk akar. Nah, ini soal cerita ya. 4,35 BD kuadrat. Sekarang BD, berarti BD ini kan nih 12 kuadrat dikurang 9 kuadrat, 144 dikurang 81 yaitu 63. Akar dari 63 adalah 7,93. Nih, BD-nya ini 7,93. BC-nya tadi berapa ini? 4,35. Yang ditanya adalah ini, jarak kedua kapal DC. Maka DC berarti ini BD dikurang BC. BD-nya 7,93. Sementara BC-nya adalah berapa? 4,35. Jadi hasilnya CD adalah jarak antara pesawat satu dengan yang lainnya. Hasilnya adalah 3,58 km. Mungkin pertemuan hari ini dicukupkan sekian dulu. Terima kasih buat kalian yang telah membuka video Ibu. Kalian simak dulu materinya dan nanti silakan kerjakan tugasnya di GCR. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu, semangat baru, berprestasi. Insya Allah Ibu yakin kamu